Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di cerita kali ini, aku akan membahas kisah memilukan dari seseorang yang secara anatomi dinyatakan laki-laki, namun dia merasa kalau dirinya adalah seorang perempuan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. When she told me that she didn't identify with her body, I too told her that society was not going to be so accepting. You know, just to think about all the pain that she suffered that night and then nobody to help. It was just hard. Gwen Araujo terlahir dengan nama Eddie Araujo pada tanggal 24 Februari 1985 di Brawley, California dari pasangan Edward Araujo dan Sylvia Guerrero. Selama kehamilannya, ibunya yakin kalau dia mengandung anak perempuan dan sudah menyiapkan nama Amber Rose. Sayangnya orang tuanya bercerai ketika dia berusia 10 bulan. Sedari kecil, Eddie sudah merasa ada yang berbeda dari dirinya. Dia merasa kalau dia adalah seorang anak perempuan. Eddie resmi menjadi Gwen pada tahun 1999 di usianya yang ke-14 tahun. Dia mulai menggunakan nama Gwen mengikuti musisi favoritnya Gwen Stefani. Dia mulai memanjangkan rambutnya dan berencana menjalani perawatan hormon dan operasi. Seluruh keluarganya akhirnya bisa menerima Eddie sebagai seorang perempuan dan tetap mencintai apa adanya. Kakak perempuannya mengatakan bahwa dia diintimidasi di sekolah menengah pertama karena suara dan sikapnya. Dia kemudian dipindahkan ke sekolah menengah alternatif, tetapi memutuskan untuk berhenti sekolah di tahun ajaran 2002. Di bulan Februari 2002, Gwen pergi ke sebuah pesta dan di sana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Nicole Brown. Di pesta itu juga ada sekelompok pemuda bernama Michael McKitson, Jason Casares, Jaron Nevers, dan Jose Merrill. Gwen menggoda keempat pria itu dan mereka merokok ganja bersama. Setelah Gwen pergi, salah seorang pemuda bertanya kepada teman lainnya apakah Gwen itu seorang pria. Tetapi tidak satu pun dari keempat pemuda itu menganggap serius pemikiran itu. Di kemudian hari, Gwen terlibat dalam kegiatan seksual dengan Michael dan Jose. Dia mengaku saat itu kalau sedang datang bulan dan saat berhubungan badan secara oral dan lewat belakang, Gwen akan mendorong tangan pemuda itu menjauh dari alat kelaminnya untuk mencegah mereka mengetahui bahwa dia memiliki alat kelamin pria. Nicole yang saat itu berkencan dengan Paul Merrill, kakaknya Jose, menyebarkan rumor kalau Gwen adalah seorang laki-laki. Mengatakan bahwa dia dan Gwen pernah terlibat dalam perkelahian fisik dan Gwen mengejutkannya dengan pukulan keras saat pertarungan itu. Keempat pemuda itu berdebat apakah Gwen itu adalah wanita tulen. Dan mereka menyimpulkan kalau sesuatu yang buruk bisa terjadi padanya jika dia bukan wanita tulen. Pada malam tanggal 3 Oktober 2002, Gwen menghadiri pesta di sebuah rumah yang disewa oleh Jose dan Paul Merrill. Di dini hari tanggal 4 Oktober, Michael kemudian meminta Gwen untuk mengungkapkan jenis kelaminnya atau mengizinkannya menyentuh alat kelaminnya, yang tentu saja permintaan itu ditolak oleh Gwen. Nicole menyarankan agar salah satu dari mereka memeriksa Gwen. Kemudian Michael dan Nicole membawa Gwen ke kamar mandi dan dalam pemeriksaan paksa itu mereka menemukan kalau Gwen memiliki alat kelamin laki-laki. Jose Merrill muntah setelah mengetahui kalau Gwen secara anatomis adalah laki-laki dan kemudian dia menangis tak percaya. Para pemuda yang melakukan hubungan seksual dengannya menjadi marah dan melakukan kekerasan. Nicole memperingatkan kepada Gwen kalau keempat pemuda itu sangat marah padanya. Tetapi sebelum dia sempat keluar pergi dari rumah, dia dihadang dan dipaksa masuk kembali ke dalam rumah. Setelah Gwen dibawa kembali ke rumah, Michael meraih rok dan pakaian dalamnya dalam upaya untuk mengekspos alat kelaminnya. Dia kemudian melanjutkan untuk meninju wajahnya, menjatuhkannya ke tanah dan mencekiknya. Gwen terus memohon kepada ketiga pemuda itu untuk berhenti. Jose sangat marah dan memukul kepala Gwen dengan kaleng makanan dan kemudian dia memukulnya lagi dengan penggorengan.
Gwen terus-menerus bilang kalau dia meminta maaf. Michael kemudian membenturkan kepalanya ke dinding ruang tamu dengan lututnya dan membuatnya pingsan. Serangan Michael begitu parah hingga membuat dinding menjadi retak. Gwen menjadi pingsan dan Michael mengikat pergelangan tangan dan kakinya dan dibawanya Gwen itu ke garasi, di mana dia dilanjut disiksa hingga meninggal dunia oleh Michael dan Jason. Kemudian Gwen diletakkan di atas truk pick-up dan keempat pemuda itu membawanya sejauh 4 jam perjalanan dan menguburkannya di dekat pegunungan Sierra Nevada di hutan nasional El Dorado. Pengunjung pesta lainnya tidak melaporkan kejahatan itu dan para pelaku juga tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Gwen saat itu masih tinggal dengan ibunya dan ketika dia tidak pulang keesokan harinya setelah pesta, ibunya melaporkan kehilangannya pada polisi. Polisi awalnya tidak menanggapi dengan serius laporan itu, sebagian karena mengetahui kalau Gwen adalah seorang transgender. Sampai suatu hari muncul desas-desus yang sampai ke telinga keluarga Gwen kalau ada seorang transgender yang terbunuh di sebuah pesta dan dikuburkan di Tahoe. Pada tanggal 9 Oktober, bibi Gwen menyampaikan cerita itu ke polisi. Polisi kemudian menanyai para pengunjung pesta. 2 hari setelah Gwen dilaporkan menghilang, seorang teman dari Jaron menggambarkan dia tampak putus asa. Jaron kemudian mengakui apa yang telah dilakukannya kepada Gwen. Teman Jaron melaporkan hal itu ke polisi dan setuju untuk memakai mikrofon dan merekam dalam percakapan berikutnya dengan Jaron. Dihadapkan dengan rekaman itu, Jaron setuju untuk menunjukkan pada polisi lokasi tubuh Gwen dikuburkan. Penyelidik TKP dan detektif dikirim untuk menemukan kuburannya Gwen. Sedangkan ketiga pelaku, yaitu Michael, Jaron, dan Jose langsung ditangkap. Pada tanggal 17 Oktober, ketiganya didakwa melakukan pembunuhan dan ditahan tanpa jaminan. Pada tanggal 24 Oktober, Jaron mengaku kalau dirinya tak bersalah. Dia juga mengirimkan surat kepada pacarnya yang menceritakan keterlibatan satu orang pelaku lainnya. Pada tanggal 19 November, Jason Casares ditangkap dan diidentifikasi sebagai saksi potensial. Jaron akhirnya mengaku bersalah pada tanggal 24 Februari 2003 dan dia berjanji akan bersaksi untuk melawan 3 terdakwa lainnya. Pada tanggal 25 Agustus 2006, dia dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun. Dengan kredit untuk waktu hukuman yang telah dijalani, dia diperkirakan akan menghabiskan waktu di penjara selama 5 tahun. Dan seleksi juri untuk persidangan 3 terdakwa lainnya dimulai pada tanggal 15 Maret 2004. Sidang pertama dimulai pada tanggal 14 April 2004, di mana jaksa penuntut menggunakan kata ganti laki-laki dan nama lahirnya untuk merujuk Gwen, dan mengatakan bahwa para terdakwa memutuskan kalau ganjaran dari dosa penipuan untuk Gwen adalah kematian. Sedangkan jaksa pembela dalam pernyataan pembukanya mengatakan bahwa kliennya tidak didakwa dengan pembunuhan. Paling buruk, pembunuhan tidak disengaja di bawah hukum California. Selama kesaksiannya, Jaron mengatakan dia merasa kalau teman-temannya telah diperkosa karena Gwen tidak berterus terang dengan menjadi dirinya sendiri. Sidang pertama berakhir dengan pembatalan sidang pada tanggal 22 Juni ketika para juri tidak dapat mencapai keputusan bulat. Sidang kedua baru dimulai pada tanggal 31 Mei 2005. Dan sehari setelah sidang pertama berakhir, pengadilan mengabulkan petisi ibu Gwen untuk perubahan nama Anumerta, mengharuskan pengacara pembela untuk merujuk korban dengan kata ganti perempuan. Di sidang kali ini, ketiganya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan peningkatan kejahatan kebencian. Ketiga terdakwa bersaksi dalam persidangan ini dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Selama pernyataan penutup, pengacara pembela berpendapat bahwa ketiga terdakwa adalah manusia biasa yang bersalah. Dia juga berpendapat kalau Jason tidak berperan aktif dalam insiden itu. Dan untuk menghindari pembatalan sidang lagi, jaksa penuntut berargumen untuk hukuman pembunuhan tingkat pertama. Dan pada akhirnya, pada tanggal 8 September, juri mengumumkan bahwa mereka telah mencapai vonis pada 2 dari 3 terdakwa. Dan di tanggal 12 September, setelah 1 minggu musyawarah, juri mengumumkan keputusannya. Michael dan Jose masing-masing dihukum atas tuduhan pembunuhan tingkat kedua dan mereka dijatuhi hukuman hingga 15 tahun di penjara.
Jose menyatakan kesedihan dan penyesalan kepada keluarganya Gwen, sedangkan Michael merasa marah tentang putusan itu dan menyatakan kalau dia tidak menyesal atas perannya. Jason sendiri baru pada tanggal 16 Desember 2005 dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan kredit atas waktu yang telah dijalaninya. Di bulan Juli 2012, Jason dinyatakan bebas dari penjara. Dan di tahun 2016, Jaron Napors juga dibebaskan dari penjara. Jose diberikan pembebasan bersyarat pada tahun 2016 dengan dukungan dari ibu Gwen. Sedangkan Michael mengatakan kalau dia tidak siap untuk dibebaskan pada sidang Dewan Pembebasan Bersyaratnya pada tahun 2016. Dan hal itu juga ditentang oleh ibunya Gwen. Dan permintaan pembebasan bersyaratnya ditolak lagi pada bulan September tahun 2019. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!